kurang ya. Tukangnya juga bilang, oh iya mas, kok anu ya Mas Edi bilangnya gitu, kok saya kurang Mas Edi ya. Tapi memang karena memang nggak tahu lagi ya, atau karena memang bapak saya yang perfeksionis gitu. Kurang, ternyata kurang. Modal saya juga tidak ada. Modal saya sudah saya putar untuk membangun bisnis lagi. Tadi itu saya harus bangun 2 cabang, Jember sama Malang. Punya bapak saya, uangnya juga sudah tidak ada karena dibuat pula mobil gitu. Waktu itu memang rencananya itu di situ Bondo itu kan belum ada showroom mobil. Nah, jadi waktu itu bapak saya masih bapak saya itu kebetulan bapak saya ada tanah. Jadi maksudnya tanah itu mau dibangun, mau dibikin showroom, atau di rumah itu akan ada sudah ada bengkel, dikasih lah mobil, dikenakan. Mobilnya yang bukan mobil yang murah-murah. Begitu ya, begitu paling bawah. Harga paling murah itu Karimun. Mobilnya itu Karimun, ada Mercy, ada Innova, lain. Kalau nggak salah totalnya itu ada 5 mobil. Ada 5 mobil. Permasalahan dimulai. Wah ini permasalahan dimulai. Jadi bisnisnya mulai kacau. Yang pertama itu bapak saya ketipu. Jadi orang kepercayaan yang bawa mobil itu bawa lari mobil. Waktu itu sampai kita ngejar-ngejar itu sampai ke Lumajang, nyari mobil ini. Mobil ini bermasalah. Jadi mobil-mobil ini bermasalah. Jadi ada yang orang beli termin misalkan, biasanya di dunia maklar mobil itu biasa kan kayak gitu. Istilahnya cash tempo. Cash tempo. Nah, cash tempo, cuman cash temponya ini bermasalah. Gitu. Bermasalah. Kos-kosannya belum jadi. Di bisnis saya sendiri mulai bermasalah. Jadi bermasalahnya itu karena modal saya besar, jadi saya sudah mulai bermain di proyek pemerintah waktu itu. Proyek pemerintah, akhirnya saya paling kerasa itu proyek pemerintah dari waktu itu ada acara namanya PENAS, Pekan Nasional Petani dan Peternak Indonesia. Itu di Kanjuruhan Malang waktu itu. Waktu itu saya dapat order sekitar 1.800 piece. Itu all item. Jadi all item itu mulai dari kemeja, kaos, terus jaket, rompi dan macam dan lain-lain. Total itu 1.800 piece. Itu. Karena modal besar, proyek besar, biasanya instansi pemerintah bayarnya kan modal minim, DP minim. Karena saya punya modal besar, tak kerjain. Mulailah bermasalah di sana. Jadi proyek itu bermasalah. Bermasalahnya adalah salah saya juga waktu itu. Saya bermain spek. Saya kira, oh paling itu kan cuma dibagi-bagi. Jadi saya turunin speknya. Tidak tahunya itu ketahuan. Waktu itu saya salah bermain spek itu di sekitaran 350 pieces kalau nggak salah. Dikembalikan semua. Begitu aja dikembalikan, saya disuruh produksi ulang. Dalam tempo waktu 2 hari. Ya, soalnya 2 hari. Kalau saya nggak salah ingat, 2-3 hari lah. Produksi ulang 350 pieces. 350 pieces ini dibalikin tidak dibayar. Udah kelihatan tuh berapa puluh juta. Waktu itu akhirnya karena modalnya sudah keputer, akhirnya kepakailah uang DP-DP-nya orang-orang yang orderan lain, keputer dan semuanya tidak beres. Proyek bermasalah. Di Jember waktu itu baru buka sekian bulan, COVID. Tutup. Income tidak ada. Angsuran bayar terus. Ya COVID, kampus libur, kos-kosan libur. Karena tidak ada mahasiswa. Karena rata-rata waktu itu yang kos itu mahasiswa dokter Supraun. Iya, Fakultas Kesehatan Dokter Supraun itu kan ada ini. Ya di Malang. Ada kampusnya kan. Politeknik Dokter Supraun. Ya, Politeknik Kesehatan. Ya, tentara itu. Mahasiswa sana tidak ada pemasukan. Kos-kosan juga tidak selesai.
Itu mulai bermasalah. Jadi pinjaman yang gede-gede ini sudah mulai nunggak. Di situ awal mulai terasa gempa bumi. Sampai jatuhnya harus pulang rumah. Gini. Jadi ternyata gini. eh, Bapak saya itu sebelumnya juga sudah punya tanggungan di bank. Sudah punya tanggungan. Cuman si waktu itu bilangnya itu karena memang menterinya itu masih kenal klub sama bapak saya. Bilangnya sih dibekukan. Bilangnya waktu itu ada Pak inilah eh, biasanya kan mantri bank itu kan nagih. Mantri bank itu kalau ke rumah nggak nagih, karena teman plek. Terus ditanyain, biasanya tanya gini, bapak saya atau mama saya udah tanya, ya apa cicilannya? Terus tenang bu, aman nih sih guys, beku. Bunga ada jalan. Oh iya dah, iya aman, beku wis. Sampai ada uang cicil, nanti kalau ada ya nggak bisa apa-apa. Aman, beku. Katanya dibekukan ceritanya. Akhirnya karena bermasalah, utang yang baru itu diakumulasi. Ditambah punya saya di bank yang sama. Itu awalnya bermasalah. Karena akhirnya rumah ini masuk lelang. Sampai akhirnya kan kita tidak bisa bayar. Oh, sebelum itu ini bapak saya meninggal. Begitu. Tuntutannya itu dilelang. Jadi karena itu bermasalah itu dilelang. Jadi dilelang itu hutang yang lama. Sama bapak saya sama hutang saya itu di total itu 400 sekian. Dari 500. Dilelang. Nah, dilelangnya itu bareng. Jadi waktu itu kita tidak bisa bayar kan, kita bingung mau bayar. Jadi sebelum lelang itu ada ini istilahnya. Kita didatengin itu untuk bayar satu cicilan. Rektor. Ya, ya itu. Ya, penagihan itu didatengin. Oh. Jadi kita tidak bisa bayar waktu itu. Tidak bisa bayar karena memang uangnya kurang-kurang. Jadi bising kan nggak ada yang jalan gitu. Kemudian masuklah mulai ancaman. Jadi ancamannya itu adalah, sebenarnya kalau tidak bisa bayar, Mas, karena bapak saya waktu itu kan sudah usia berapa, jadi sudah sama anak saya saja, sama-sama. Akhirnya saya yang dikejar bapak itu. Gini Mas, kalau nggak bisa dibayar, ini nanti dilelang Mas. Yang mana yang dilelang? Sama Mas, dua-duanya dilelang. Kalau nggak sampean cicil aja sebulan. Masalahnya mau izin bagi uang apa? Nanti tidak ada pemasukan, tidak ada pemasukan, paceklik. Akhirnya kalau tidak bisa Mas, ini sampai dilelang. Akhirnya mulailah turunlah surat lelang dari Balai Lelang Bogosok. Gitu ya. Itu dikasih ini Mas. Ini kalau tidak bisa dibayar ini dilelang. Tuh. Gini, kalau dilelang itu sistemnya gimana? Jadi ceritain lah lelang itu gimana. Jadi saya nggak bisa. Nakut-nakuti ya. Ya, dilelang itu gimana Mas? Penawaran banyak gitu. Ini bisa Mas, skenario-nya ada kayak gini, ada cara-caranya lah dia menjelaskan gitu. Karena saya pusing, saya balik ke Malang. Nah, di sini saya mulai nggak tahu ya. Dulu mikirnya itu hal ini tuh musibah buat saya waktu itu. Saya berhutang tuh maksudnya musibah. Cuman kayaknya kalau tidak mengalami itu saya tidak jadi saya sekarang kayaknya. Karena iya. Jadi saya seperti hijrah. Karena sebelumnya juga di Malang ya gitu, jadi sholat gitu. Setelah saya benar-benar jadi agama, sholat ya gerak nyari uang gitu.
hidupnya cari uang gitu. Buat kan bayar angsuran. Bayar angsuran sama gaya hidup. Jadi saya kan kuliah itu memang karena di sini juga ada mobil banyak ya. Lainnya naik motor, naik sepeda pancal, saya udah naik mobil gitu gitulah. Kayak hidup, hedon, kayak hidup hedon. Tertampar saya di situ akhirnya karena saya dekat sama beberapa teman, diajaklah saya mulai diajak ngaji itu di situ ada namanya rumah Quran. Rumah Quran itu di mana? Di daerah Lowaru. Rumah Quran. Nah di rumah Quran itu saya mulai diajak ngaji lagi awal-awal. Jadi waktu itu kan sudah ngaji sampai mana? Saya sudah Quran gitu. Saya sudah Quran. Ya udah dites lah, diturunin. Jadi dari Quran diturunin ke Umi. Metodenya Umi kan ada 3 jilid tuh. Ya di sana kebetulan pakai metode Umi 1, Umi 2, Umi 3. Dia suruh ngaji Umi 3. Sudah ngaji, menurut saya sih udah bisa ya. Salah semua kalau mas. Turun lagi jilid 2. Akhirnya saya diturunin ke jilid 2 awal malah. Ngaji lagi dari awal. Akhirnya oke lah saya ngaji. Dari situ saya mulai ngaji awal. Karena itu beberapa teman konveksian waktu itu yang circle ya istilahnya. Circle saya ngajaknya ke sana gitu. Jaringan, ya pertemanan. Mulai saya deket ke sana. Ngaji. Akhirnya saya punya masalah, saya cerita lah sama si Ustadz. Ustadz nyaranin, kalau masalah ribawi gitu. Ada yang lebih ahli. Waktu itu kebetulan ada teman-teman dari X-Bank. Terus ada teman-teman yang memang Ahbab. Mulailah di sana diajarin dari agamanya. Sampai gini mas, saya bisnis ya, iya. Bisnis itu kita itu kan tidak punya bos. Itu waktu itu saya masih ingat penjelasannya.